Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Public Education Series Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah DKI Jakarta yang berkolaborasi dengan Transport Podcast. Di series ini akan berupa video podcast serta juga podcast yang akan ditayangkan secara kolaboratif. Dan series ini akan bertajuk Jakarta Next Step. Dan di series ini kami akan berdiskusi antara Transport Podcast dan juga masyarakat transportasi Indonesia wilayah DKI Jakarta secara saintifik terkait masalah-masalah transportasi yang ada di Jakarta. Dan tepatnya di episode pertama kami sebagai introduction, ya kita akan membahas terkait apa sih masalah transportasi Jakarta, karena Jakarta ini selalu berkembang secara dinamis ya, terutama transportasinya dan segala macamnya. Dan kita akan bahas di sini dengan diskusi yang mudah-mudahan penuh daging lah. Yes, jadi di episode pertama kami ini sebagai introduction, kami akan berdiskusi terkait pertama nih ada dominasi kendaraan pribadi yang mana menjadi isu penting di Jakarta ya. Apalagi meskipun kendaraan sudah terelektrifikasi, tapi tetap aja jalanan padat gitu. Lalu beban jaringan transportasi Jakarta yang terus berkembang secara dinamis, dan juga pola pergerakan penumpang transportasi publik pun juga berkembang secara dinamis. Dan ngomongin transportasi dan perkotaan pun juga nggak kalah penting adanya pola tata ruang yang terjadi di Jakarta, serta tak lupa juga dan nggak afdol kalau nggak ngomongin kapasitas angkutan di Jakarta, serta pengembangan transportasi barang dan juga pengembangan transportasi untuk Kepulauan Seribu begitu. Oke Kal, menarik banget nih pembahasan untuk series ini Kal. Mungkin sebelum kita jauh lebih membahas yang kita bahas ya, tak kenal maka tak sayang. Pasti eh, sering lah kita dengar ungkapan itu. Nah, sebelum itu kami mau perkenalan dulu nih. Mungkin kan barangkali saking lamanya kita belum bersua lagi, lupa nih. Jadi sebelumnya perkenalkan kami dari Transport Podcast dan di sini ada aku Azam Thoriqul Haq. Ada aku yang baru saja ngomong di depan awal-awal, aku Muhammad Haikal. Ada dari aku, Raffi. Ada saya, DPC Dr. Kumulon. Saya Muhammad Sakif Fawaz. Di sini kita juga kehadiran dari Ketua Umum Wilayah MTI Jakarta yaitu Pak Yusa dan Ibu Retno yang pastinya bakal menambah seru lah diskusi pada series ini. Nah, mungkin sebelumnya langsung aja ya. Aku mau nanya sih, perihal bagaimana sih kecenderungan masyarakat kita menggunakan transportasi untuk ya melakukan seluruh aktivitas di sehari-hari, misalnya kayak kerja maupun kegiatan lainnya, gitu Kak. Oke, mungkin langsung aja Kak kita mulai Kak. Betul. Nih, penasaran sih sebenarnya. Jadi bagaimana sih kecenderungan masyarakat dalam menggunakan transportasi sehari-hari untuk melakukan aktivitasnya Kak? Wah, ini banyak banget sih yang mungkin kita bisa kulik ya. Bahkan kalau kita juga melihat dari berita nih, juga banyak kan kayak tajuk-tajuk berita itu terkait kadang Jakarta nih melakukan tarif Rp1 supaya orang beralih ke transportasi publik. Terus juga sekarang transportasi publik Jakarta nih juga makin makin baik ya. Tapi juga banyak
behavior nih yang sebenarnya perlu kita catat nih, kayak misalnya preferensi orang naik kendaraan pribadi itu kenapa kok masih gitu, terus juga preferensi orang naik transportasi publik moda tertentu tuh juga pasti ada preferensi terkait uang ataupun ongkos ataupun tenaga gitu. Mungkin dari Pak Yusa nih bisa menjelaskan juga nih Pak, gimana sih masyarakat itu sekarang menggunakan transportasi publik itu kecenderungannya kan macam-macam nih Pak. Ya, halo, Halo. jumpa lagi. Ya, ini pertanyaan menarik ya. Jadi kecenderungannya bagaimana? Ya. Jadi kalau kita bicara kecenderungan, ya kita suka nggak suka harus melihat kenyataan ya bahwa kalau kita bicara angkutan umum itu kita melayani kebutuhan orang, kebutuhan manusia yang pasti akan beda-beda tergantung dengan kondisi mereka. Jadi kita bicara kondisi sosialnya, kondisi keuangannya, dan lain-lain. Nah, tapi secara umum kecenderungan masyarakat ini akan mengikuti posisi kelas sosial ekonomi mereka. Jadi kalau kita melihat Jakarta, di posisinya di Indonesia, ya pusat ekonomi, maka bisa diasumsikan ya bahwa akan banyak sekali kelas menengah kita yang bepergian dengan angkutan umum, dengan kendaraan pribadi untuk mencapai tujuannya. Nah, kalau kita sudah bicara kelas menengah, ya tidak hanya menengah bawah, tapi juga menengah atas, selain pertimbangan bahwa mereka ingin sampai tujuan, ya, jadi tidak sekedar naik kendaraan, mereka juga pasti akan memikirkan banyak faktor seperti terutama ya kepastian. Orang akan memilih mereka mau naik apa itu berdasarkan kepastian nih, mudahnya ada apa enggak, kepastian waktu, kepastian layanan, kepastian harga. Ya. Lalu juga seiring orang itu lebih sejahtera, ya, mereka mulai akan mempertimbangkan masalah keselamatan, masalah kenyamanan. Nah, ini yang akan jadi faktor utama kalau kita mau memikirkan kayak apa sih layanan transportasi yang perlu disediakan di Jakarta. Oke, berarti memang banyak faktor ya Pak ya. Dan mungkin kalau kita juga ngeliat nih dari banyak juga nih jurnal-jurnal nih terkait ada urgensi pengendalian kendaraan bermotor, terus juga kepadatan, terus juga sebenarnya transportasi ini untuk beraktivitas bahkan nggak cuma buat commuting juga gitu ya. Ada juga untuk yang kayak liburan nih, kayak foto yang di LRT ini nih. Banyak banget orang berlibur menggunakan transportasi umum dan juga untuk mengenalkannya ke anak-anak mereka gitu. Nah itu menurut kalau dari Bu Retno nih gimana sih Bu? Halo, selamat malam semuanya. Mungkin langsung aja ya. Memang sebenarnya kalau dari kebiasaan ya, kita ngomong kebiasaan. Jarang banget sih ya kita dengar transportasi umum itu digunakan untuk tanda kutip ya, untuk kegiatan-kegiatan aktivitas di luar dari bekerja, di luar dari sekolah yang sifatnya komuter gitu ya, ulang alik gitu. Jadi sedikit sekalian kalau mungkin transportasi umum digunakan untuk kegiatan pariwisata. Memang kita tahu kalau yang namanya kegiatan pariwisata itu memang hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Itu yang kerap kali dengan karakteristik perjalanan yang berbeda gitu ya, yang biasanya mungkin operator-operator penyedia jasa layanan angkutan umum itu cenderung untuk mengcater perjalanan yang sifatnya ulang alik gitu harian gitu ya, tiba-tiba harus mengcater perjalanan yang sifatnya wisata, karena wisata itu rada-rada berbeda gitu,
tidak mungkin dilakukan di waktu yang panjang ya. Artinya pasti sempit gitu kan. Rentangnya sempit, waktu layanannya sempit. Misalnya Sabtu atau Minggu gitu ya. Nah ini yang perlu eh, satu pembelajaran gitu dari pemerintah, dari seluruh stakeholder sih saya pikir ya, bukan cuma pemerintah aja, penyedia jasa layanan juga, untuk mereka bisa agile gitu ya, menyesuaikan eh, tadi permintaan perjalanan wisata dengan yang tentunya memang eh, harus di-cater dalam jangka waktu yang sangat singkat, sangat pendek gitu. Nah, tentunya kalau wisata itu agak berbeda dengan perjalanan yang sifatnya ulang-alik. Kalau orang ulang-alik kan mereka bicaranya mungkin nomor satu tadi yang Pak Yusa bilang, kepastian terangkut gitu ya, waktu tempuh gitu. Tapi kalau perjalanan wisata itu lebih ke experiencing di journey kan. Gimana caranya kita menikmati yang kita lakukan, prosesnya dalam perjalanan itu. Jadi kalau misalnya tanda kutip ya, naik LRT menuju ke misalnya ya, atau naik MRT menuju ke Stadion GBK gitu, dia mau nonton konser, itu kan sebenarnya juga jalan wisata ya, betul nggak? Nah, Iya. pasti experience-nya agak berbeda kalau kita bandingkan dengan saya ngantor di daerah Istora Mandiri gitu ya, dan saya harus berangkat pagi-pagi, itu pasti akan berbeda. Jadi itu Benar-benar. yang mungkin ada bedanya, karena kalau di wisata orang cenderung mau spending lebih untuk mendapatkan kenyamanan. Nah ini yang dan mostly sih itu biasanya sih terjadi di kalau angkutan-angkutan umum yang long haul ya, bisa bisa pesawat terbang ataupun bisa kereta jarak jauh. Nah ini yang uh, bisa digali lah ya, harusnya bisa digali pembelajaran lewat berbagai macam hal gitu ya. Lebih ke konteks manajemen atau pengelolaan angkutan umum untuk aktivitas ekonomi selain dari bekerja dan sekolah, kira-kira gitu. Iya, benar. Tapi kalau kayak contoh wisata dan bekerja itu kan beda banget gitu ya Bu. Apalagi kalau kayak perjalanan wisata lebih kayak nge-educating misalnya kalau bawa anak kecil, nge-educating si anak kecilnya gitu. Terus kalau misalnya perjalanan wisata ini emang waktu tuh nggak dianggap gitu ya Bu ya. Jadi lebih kayak yang penting seru-seruan aja gitu ya Bu ya. Nah, tadi kan sebelumnya sama Mas Haikal sudah sedikit ngobrol-ngobrol nih tentang kecenderungan masyarakat tuh gimana sih dalam menggunakan transportasi untuk aktivitas sehari-hari, yang sudah juga dijelaskan juga dengan Pak Yusa dan Bu Retno. Nah, yang berikutnya ini cukup menarik ya bagi aku ya, tentang jaringan transportasi di Jakarta, yang seperti sudah kita tahu kan, transportasi di Jakarta tuh tiap tahun, tiap waktu tuh bakal berkembang, bakal menambah varian-varian baru, entah yang angkutan jalan rel atau angkutan jalan aspal ataupun yang lainnya, dan juga makin banyak dari tahun yang lama sampai sekarang tuh juga terjadi pengembangan daerah yang terintegrasi dengan lingkup Jabodetabek. Nah, itu juga makin menambah variasi dan juga ragam moda transportasi dari luar DKI Jakarta menuju ke DKI Jakarta. Nah, terkait masalah ini, sudah berapa banyak sih jaringan transportasi yang ada di Jakarta, dan mungkin untuk lebih jelasnya monggo Pak Yusa atau Bu Retno dahulu untuk lebih mengetahui dan lebih sering memantau nih terkait perkembangan transportasi di Jakarta. Ya, terima kasih untuk jaringan transportasi Jakarta ya. Mungkin kita lebih titik berat ke angkutan umum ya, karena kalau
transportasi secara umum kendaraan pribadi nggak usah ditanya lah. Daerah Jakarta jalanannya masif, di mana-mana ada, jaringannya lengkap ya. Tapi kalau kita bicara angkutan umum, Jakarta ini sebenarnya menarik ya, karena Jakarta itu salah satu daerah metropolitan yang masih terjaga, bahkan dikembangkan, direform, diperbarui, diperbaiki itu layanan angkutan umumnya. Ya. Jakarta dari sisi layanan bis sekarang sudah ada 14 koridor BRT, lalu juga dilengkapi juga dengan layanan integrasi yang sering dibilang non BRT, masih dilengkapi juga dengan layanan Mikrotrans yang orang mungkin taunya namanya Jaklingko ya, tapi sebenarnya namanya layanan Mikrotrans yang kodenya Jak gitu. Selain yang berbasis jalan ini tadi juga ada MRT, ada LRT Jakarta, ada LRT Jabodebek yang menghubungkan ke kawasan wilayah mitra di sekitar Jakarta, dan juga masih ada orang tahunya namanya KRL, kereta komuter yang dioperasikan PT KAI. Jadi kalau dari sisi jaringan sebenarnya angkutan umum Jakarta sudah relatif masif ya, meskipun masih banyak hal-hal yang bisa dipenuhi, tapi sebenarnya sudah cukup luas sebenarnya jaringan layanannya yang ada sekarang ini. Bener Pak, apalagi kalau kita melihat jaringan jalan pasti kan ini selalu nambah gitu ya Pak. Terus juga kita nggak bisa ngelihat dari satu sisi di transport juga nih Pak, kayak misalnya jaringan tol aja juga nambah tuh Pak. Gimana tuh Pak? Iya, jadi kita tidak bisa menyalahkan ketika jaringan jalan bertumbuh ya. Yang penting adalah sebenarnya infrastruktur dan layanan itu desain dan implementasinya itu sejalan. Nah, ini kan yang sering jadi PR di Indonesia ya. Jadi kalau tol sebenarnya dia cocok untuk perjalanan jarak menengah, jarak jauh, dan terutama untuk memfasilitasi pergerakan logistik ya, biar dia tidak harus masuk ke tengah kota. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan tol, karena toh di banyak kota metropolitan lain yang angkutan umumnya juga masif ya, seperti Jepang gitu, dia juga masif juga jaringan jalan tolnya ya, atau yang setara. Jadi sebenarnya nggak salah, yang penting adalah gimana juga konsistensi pemerintah untuk menempatkan masing-masing infrastruktur, masing-masing layanan sesuai pada tempatnya ya. Ini yang sebenarnya jadi challenge di Indonesia sebenarnya, terutama di Jakarta. Oh iya Pak, benar. Berarti dengan segala infrastruktur yang sudah terextend terus menerus dan juga pergerakan secara dinamis gitu Pak, terkait jaringan transport ya, terutama ya transportasi umum gitu ya. Dan kira-kira nih kapasitas angkutan umum di Jakarta nih apa udah sesuai nggak sih Pak dengan jaringan yang ada, dengan infrastruktur yang ada, dan juga dukungan sarana serta prasarana yang ada nih, kira-kira menurut Bapak nih udah oke apa masih belum oke gitu Pak? Nah, menarik nih. Jadi kalau kita bicara kapasitas ya, ini hal yang jujur saya harus bilang belum ada yang secara detail membahas ya. Jadi cukup atau enggak kalau kita bicara yang naik angkutan umum sekarang ya mungkin bisa dibilang cukup ya. Tapi kalau kita ngelihat data yang ada ya, bahwa pengguna angkutan umum massal itu di bawah 20% dari total orang yang sehari-hari bepergian di kawasan Jakarta. Nah, kalau pemerintah mau menaikkan persentase ini ya, jadi orang mau dimayoritaskan naik angkutan umum, ya mungkin bisa dipertanyakan apakah sebenarnya layanan yang sekarang itu sudah cukup atau sebenarnya masih perlu banyak pengembangan, atau jangan-jangan yang sudah ada sebenarnya cuma butuh
hanya butuh dioptimalkan ya. Jadi biar bisa melayani dengan volume yang meningkat. Ini pertanyaan menarik karena ini justru yang kita semua pun bertanya-tanya karena kita belum pernah melihat simulasinya, kita belum pernah lihat exercise-nya, apakah yang sekarang itu cukup atau kalau butuh pengembangannya seperti apa. Yang bicara masalah volume dengan mengakomodasi orang mau pindah ke kendaraan umum dari kendaraan pribadi. Betul, Pak. Ini sebenarnya kalau kita bicara kapasitas sebenarnya kita udah naik kelas ya, karena selama ini dalam berbagai kesempatan diskusi gitu ya, ataupun edukasi kepada masyarakat, pemerintah itu kalau balik ke gambar yang peta ya, itu pemerintah itu hanya bicara jalur, hanya bicara rute layanan gitu, tapi tidak pernah membahas. Nah ini kan nih seperti ini ya, ini rute layanan. Di rute layanan ini nggak pernah ada informasi terkait berapa sih jumlah moda, jumlahnya ya. Misalnya kalau itu bus gitu ataupun rangkaian LRT, berapa jumlah bus yang melayani dalam waktu 1 jam, berapa jumlah gerbong gitu ya, layanan gerbong tiap jamnya. Jadi saya sih akan bilang ada ketidaktransparan pemerintah dalam menyajikan informasi terkait dengan jadwal. Nah, kalau bicara jadwal gitu ya, kita kan tahu kalau ada berapa misalnya satu layanan rute gitu, ada berapa bus gitu, ada berapa gerbong, ada berapa kereta transit yang akan lewat gitu ya. Nah, disitulah kita baru bicara yang saya sampaikan tadi, naik kelas gitu ya. Kita bicaranya udah kapasitas gitu. Karena kita nggak pernah terbuka tuh soal kepada masyarakat ya. Kapasitasnya berapa sih? Berapa kapasitas per jam yang ditawarkan oleh pemerintah untuk bisa mengangkut sekian penumpang gitu di setiap halte atau stasiun. Itu yang menurut saya menjadi missing information. Jadi kalau tadi Pak Yusa bilang dari konteks jaringan pelayanan Pak Yusa klaimnya sudah mencapai sekian di atas 80% gitu ya cakupan layanannya gitu ya. Yeah. Tapi belum bisa menyatakan dengan yakin, dengan satu keyakinan bahwa dengan kapasitas misalnya nih ya 3 juta penumpang per hari itu ya, kapasitasnya ya kita coba bisa mengcater volume penumpang di Jakarta yang melakukan perjalanan menggunakan angkutan umum. Tuh, kalau bicara kapasitas kita ngomongnya jumlah kendaraan, kita juga ngomong headway gitu ya, frekuensi kendaraan melayani. Jadi lebih ke situ sebenarnya. Nah, balik lagi yang kita cater itu adalah penduduk DKI Jakarta dan tangga-tangga sebelahnya gitu. Jadi informasi itu sebenarnya menjadi satu hal yang benar-benar dibutuhkan gitu untuk benar-benar memastikan bahwa pemerintah hadir untuk melayani kebutuhan angkutan umum. Setuju Bu, setuju. Itu aja dari saya. Terima kasih. Dan meskipun kita bilang kalau naik kelas itu mungkin secara armada sudah modern gitu ya Bu ya. Betul. Kita bicara infrastruktur ya armada, tapi belum bicara bagaimana manage-nya. Nah iya, dan juga mungkin kalau terkait prasarana ini juga udah ada beberapa peraturan pergub yang ya kita udah menyediakan lah gitu. Fasilitas integrasi juga gitu kan, dan dilengkapi dengan informasinya. Cuman minusnya mungkin soal kapasitas yaitu masih ngantri seperti kayak kita di foto ini itu KRL tetap ngantri, LRT ngantri. Itu fenomena yang mudah sekali kita lihat gitu ya, bahkan orang umum, orang awam gitu selalu melihat bahwa nggak cukup nih, betul nggak? Kenapa masih ada yang berjejalan di katakanlah di Manggarai gitu ya, di Tanah Abang gitu, semua teriaknya nggak cukup. Nah, tanda kutip nih, sekarang pemerintah harusnya menjawab cukupnya berapa. Nah, itu yang masih jadi PR sampai sekarang. Jadi bukan fisik armadanya tapi jumlahnya gitu ya Bu. Betul. Bagaimana mengelolanya supaya cukup, itu yang
harus dijawab. Berarti ini ya Ibu Bapak, kalau masalah kapasitas mungkin masih di beberapa kasus entah di jalur mana masih ada yang kurang atau mungkin perlu dikembangkan ditambah lagi ya. Tapi kalau kualitas prasarana dan sarananya kayaknya ini ya udah mulai kelihatan banyak yang berkembang gitu, seperti area transit atau stasiun-stasiun halte dan juga petunjuk arah, dan mungkin juga sekarang bis-bis itu kan mayoritas udah mulai beralih dari bahan bakar minyak ke bahan bakar listrik ya. Ya, betul. Betul ya Bu? Betul. Jadi sebenarnya kalau kita melihat apa yang sudah dilaksanakan sekarang gitu ya, menurut saya secara infrastruktur tadi kita ngomong prasarana itu kita sudah banyak melihat kemajuan ya. Tapi ingat loh, at the end of the day, ruang itu akan terbatas. Setuju nggak? Setuju. Nah, begitu ruang terbatas, kita sudah tidak mungkin lagi tuh ekspansi dari konteks keruangannya. Artinya, kita harus naik kelas dengan ruang yang kita miliki, bagaimana kita mengoptimize. Itu yang sampai dengan saat ini belum terpikir. Kita masih berpikir butuh ruang, terus nambah ruang. Kalau boleh tuh yang namanya sampai langit ketujuh dianggap ruang, tambahin aja terus gitu ya. Tapi penyelesaiannya kan sebenarnya nggak selalu dengan penyelesaian yang membutuhkan biaya besar. Ingat loh, prasarana peningkatan dari konteks kapasitas prasarana itu harusnya menjadi opsi terakhir, betul nggak? Karena membutuhkan biaya investasi yang besar. Setuju? Setuju. Ya, artinya apa yang kita miliki saat ini selama masih bisa kita optimize, maka penambahan kapasitas dari konteks infrastruktur itu seharusnya bisa kita tanda kutip ya, kita tunda sampai dengan level optimum apa yang kita miliki saat ini. Jadi kalau dulu kita bicaranya sebenarnya di industri swasta sudah melakukan yang namanya asset optimization. Jadi kita optimasi aset yang kita punya. Baru kalau misalnya asetnya tidak mencukupi, baru kita tambah belanja modal. Nah kadang-kadang ya selama masih punya uang, mungkin Jakarta kan uang PAD-nya tinggi ya. Jadi orientasinya saya bisa biayain, saya punya uang. Tapi ingat loh, kalau pada akhirnya uang itu kan juga tanda kutip ya, ada prioritas-prioritas belanja yang harus kita dahulukan. Nah, disinilah sering terjadi yang namanya ketidakadilan. Kenapa sektor yang ini, sektor yang itu didahulukan? Kenapa transport tidak didahulukan? Itu yang akhirnya ke sana nanti. Keraba selalu nanti bukan wacana ya, artinya diskusinya itu nanti ke arah sana gitu kira-kira. Nah, menarik nih. Tadi kan kita udah bahas perihal kapasitasnya, terus juga selain sarana, prasarananya juga yang menunjang dari kegiatan transit, misalnya kayak titik transitnya seperti di JSW maupun di Duku Atas. Terus bagaimana sih mereka menampung dari flow penumpang? Nah, mungkin aku ada penasaran sedikit ya perihal seperti apa sih pola pergerakan penumpang yang terjadi biasanya ya di setiap moda transportasi umum. Nah, apakah udah saling terintegrasi lah antar modanya? Seperti yang kita tahu ya, mungkin dari LRT sendiri, misalnya LRT Jakarta maupun LRT Jabodebek itu kan, maupun juga KRL dengan MRT, flow-nya beda tuh, pola pergerakan dari penumpang sendiri berbeda. Yang mana kan kalau yang kita tahu KRL itu sebagai moda aglomerasi lah yang menunjang dari Twitter Jakarta menuju ke Jakartanya. Terus perlu adanya memang melengkapi lah untuk terjadinya integrasi antara moda di situ. Mungkin dari Pak Yusen nih Pak, kalau pandangan dari Bapak seperti apa Pak? Iya, jadi kalau bicara pola gerak, ya tadi kembali ke awal bahwa
itu semua tergantung kebutuhan penumpangnya itu sendiri. Jadi mereka bepergian untuk apa, kebutuhannya apakah butuh waktu cepat atau mereka ingin enjoy perjalanannya, ya, atau mereka yang penting tidak terlalu banyak berpindah moda, beda-beda. Jadi ini yang menarik dari sisi layanan angkutan umum, karena kalau kita bicara layanan kendaraan pribadi, ya, orang bicaranya adalah naik kendaraan langsung sampai tujuan. Nah, kalau kita bicara angkutan umum, disinilah pentingnya jaringan angkutan umum dan layanannya itu seluas-luasnya saling terintegrasi, ya, dan yang terpenting adalah saling mengisi, karena pergerakan penumpang, pergerakan orang ini bisa sangat dinamis tergantung dengan pola pikir penumpang itu sendiri. Ingat, kita berurusan dengan manusia yang meskipun ada kecenderungan, ya, namanya kecenderungan, tapi tetap orang pada akhirnya punya pilihan. Jadi bisa jadi orang akan memilih satu moda yang tercepat, ya. Bisa jadi dia memilih jalur yang tidak terlalu banyak berpindah moda walaupun itu lebih lama, ya. Atau bahkan bisa jadi mereka menghindari titik-titik perpindahan moda yang terlalu padat. Jadi bisa sangat berubah tergantung dengan pertimbangan pribadi mereka. Tapi secara umum kalau kita bicara Jakarta saat ini masih didominasi orang itu berangkat kerja di pagi hari dan pulang kerja di sore malam hari, dominasinya, ya. Tapi ini juga harus berani dipertanyakan, ya, dominasi pengguna kendaraan umum ini, ya, terjadi apakah karena secara umum pergerakan di Jakarta Jabodetabek seperti itu, ya, atau karena layanan angkutan umum baru bisa melayani pola pergerakan mereka. Jadi itu pertanyaan yang harus kita pikirkan, cari jawabannya bersama, karena dengan kondisi layanan angkutan umum saat ini, ya, kita harus jujur bahwa layanan angkutan umum sekarang walaupun sudah mulai bisa mengakomodasi orang bepergian ke sana kemari lebih dari 1-2 tujuan di hari yang sama, tapi masih belum senyaman dan semudah kalau orang itu naik kendaraan pribadi. Jangan-jangan mereka ini lalu memutuskan untuk naik kendaraan pribadi karena layanan angkutan umumnya belum bisa memenuhi kebutuhan mereka. Tapi kalau kita melihat secara umum, ya, masih didominasi pergerakan di pagi dan di sore hari. Meskipun, ya, kalau kita melihat inovasi-inovasi operator seperti LRT Jabodebek yang mulai mengeluarkan tarif off peak, ya, jadi di luar jam puncak, ternyata mulai terjadi orang-orang yang bisa mengatur perjalanan mereka berdasarkan waktu, jadi tidak harus sampai di kantor pagi hari, ya. Itu mereka bisa mengatur perjalanan mereka lebih ke siang hari, dan kembalinya juga tidak harus di malam hari, di sore hari, tapi bisa juga di luar jam puncak sebelum jam puncak sore malam. Jadi ini yang harus dipikirkan. Jadi pola pergerakannya mau seperti apa dikembalikan. Jakarta itu juga ke depan mau jadi apa? Apakah sekedar kota perkantoran yang orangnya itu berangkat pagi pulang sore, ataukah mau jadi kota bisnis yang bisa jadi banyak pergerakan di siang hari, di malam hari, atau bahkan mungkin mau jadi kota wisata. Jadi kalau kota wisata bisa jadi pergerakannya itu ya sepanjang hari dari pagi sampai malam. Jadi kalau kita bicara pergerakan seperti apa, ya kita harus melihat kondisi penduduknya itu seperti apa, kerjanya apa, aktivitasnya bagaimana. Karena transportasi itu dinamis, maka layanan angkutan umum itu harus responsif kebutuhannya, apakah tetap ataukah berubah, ya, karena ada perubahan pekerjaan, perubahan aktivitas ekonomi, atau ternyata masih begitu-begitu saja. Karena kalau layanan angkutan umum itu nggak bisa mengikuti, kita hanya bicara tadi sudah ada koridornya, tapi tidak bertanya apakah itu sesuai kebutuhan atau enggak, ya pada akhirnya nanti
angkutan umum akan terjadi kembali ditinggalkan penumpang karena sesimpel tidak bisa melayani kebutuhan penumpang yang terus berubah. Inilah pentingnya pemerintah dan operator itu betul-betul paham pola behavior ya, perilaku penggunanya itu seperti apa. Tapi secara umum kalau Jakarta masih didominasi pergerakan pagi dan sore, walaupun sudah mulai terlihat pergerakan di luar jam puncak itu sudah mulai meninggi. Ini bisa jadi karena perekonomian kita sudah mulai bergeser dari yang berbasis perkantoran industri yang hanya pergi pulang, tapi mulai ke industri jasa yang mulai banyak pergerakan di 1-2 tempat di satu hari yang sama. Jadi kira-kira gitu. Aku setuju banget sih sama Pak Yusa, dan bahkan sebagai user transportasi publik tuh juga punya preferensi dalam bermobilitas gitu sih Pak. Kayak ya meskipun ada juga emang orang yang kayak istilahnya beli putus lah, naik satu moda sampai ke tempat tujuan, tempat aktivitasnya, terus pulang dengan moda yang sama juga, dengan pola transit yang sama, misalnya kayak orang yang kerja di Sudirman gitu, dari Bogor ya udah naik KRL aja full transit Manggarai, turun dari peron atas peron bawah, langsung lah tuh ke arah Sudirman. Dan juga ada orang yang mix commuting gitu, dengan ya kadang-kadang sih kalau aku ngeliat sih kayak maksimal 2 moda lah gitu, kayak rail base campur road base kayak TJ gitu. Dan itu ternyata pola pergerakan tuh sebenarnya bisa di ini ya Pak, bisa dipetain gitu ya Pak ya. Bisa, kita harus, yang penting adalah kita paham siapa yang kita layani sebenarnya. Oke, tadi kita udah perihal bahas tentang transportasi ya, modanya, sarana, prasarana, terus juga bagaimana pola pergerakan dari penumpang dalam menggunakan moda transportasi. Nah, di sini pergerakan penumpang tuh kan nggak lepas lah dari namanya tata ruang. Oke, kita bahas tata ruang nih. Nah, bagaimana sih Pak? Mungkin aku nanya ke Bu Retno dulu deh. Dari perihal pola tata ruangnya mungkin yang dibutuhkan Jakarta ke depannya tuh seperti apa sih Bu? Ya, ini bicara pola tata ruang nih agak tricky ya, karena kita akan cenderung untuk tanda kutip mengubah secara ekstrim kalau nggak mau apa ya, permasalahan yang kita bahas ini ya terkait dengan kemacetan gitu ya, permasalahan transportasi ini ingin dikurangi gitu. Kenapa ekstrim? Ya karena kita udah tahu bahwa lahan di perkotaan itu di tengah, khususnya ya di tengah di city center itu pasti mahal. Nobody can afford it gitu ya, except untuk udah pasti untuk kawasan komersial. Di mana semua orang datang ke situ, tujuannya ke situ untuk belanja, bekerja, dan kawasan itu menjadi tidak lagi murah dan mungkin menjadi tidak layak untuk dihuni, tanda kutip ya gitu ya. Dia hanya orang-orang dengan golongan ekonomi tertentu yang bisa menghuni kawasan pusat gitu. Makin lama akhirnya makin jauh lah orang-orang yang ingin punya tempat tinggal. Nah, makin jauh inilah yang menjadi problem kan. Ada jarak antara rumah, sekolah gitu ya, tempat mereka beraktivitas ekonomi dengan tempat tinggalnya. Inilah yang disebut dengan problem transportasi, sehingga pemerintah harus besar-besaran berinvestasi mengakomodir pergerakan dengan membangun infrastruktur fasilitas transportasi. Nah, ke depan ya, kalau memang pemerintah itu aware gitu ya, ingin mengubah sebenarnya, mengubah apa namanya, pola yang tadi tuh, pola di mana di tengah itu adalah menjadi pusat ekonomi, ya, pusat aktivitas gitu ya. Kemudian di wilayah pinggiran menjadi kawasan-kawasan hunian. Nah, kalau ingin mengubah itu semua gitu ya, agak drastis. Memang akhirnya daerah perumahan itu harus ditarik kembali gitu ya, minimal ke mendekati simpul-simpul transportasi gitu. Bisa
bisa itu most likely sih kita bicaranya kereta ya, karena memang dia massal gitu ya, masif. Saya nggak bilang di Transjakarta bisa juga, tapi dari konteks kemasifannya memang kereta yang lebih banyak berperan, dan disitulah kita bermain dengan instrumen yang kita sebut sebagai TOD, Transit Oriented Development, but not Transit Adjacent Development ya. Artinya kalau kita ngomongin TOD itu bentuknya harus kita tanamkan di kepala kita bahwa bentuknya harus berbasis zona. Nah, belajar dari teman-teman dari IAI ya Pak Yu, saya pada beberapa kesempatan yang lalu kita dapat pengalaman berharga itu sharing dengan IAI gitu ya. Ternyata waktu kita mendevelop TOD itu pun kita tidak bisa menaruh zona-zona yang sifatnya pemukiman itu terlalu dekat dengan kawasan dengan simpul transportasinya itu sendiri. Jadi pasti ada jaraknya. Either mungkin 200-300 meter gitu ya. Jadi kenapa? Karena ingat kereta tuh bising kan. Ya nggak? Tidak Betul. menyenangkan tinggal di pinggiran kereta tuh nggak menyenangkan. Coba aja cek yang tinggal di sepanjang Tanah Abang. Kalau mereka tinggal di situ karena they don't have any option, betul nggak? Tapi Betul. untuk orang-orang yang tanda kutip mereka pengen punya quality of life gitu ya, punya livable condition, mereka harus tanda kutip ya ada buffer zone, kita bilangnya itu buffer zone yang apa fungsinya untuk meredam tadi kebisingan, dan itu stratified, jadi zona itu harus didesain secara bertingkat gitu ya. Jadi dari mungkin ya, saya juga nggak tahu ini lebih banyak ceritanya dari teman-teman IAI gitu ya. Buffer zone itu kemudian ada zona secara bertingkat. Nah, yang paling dekat sebenarnya adalah untuk golongan ekonomi menengah ke bawah. Karena mereka mungkin tanda kutip mereka lebih punya toleransi dengan apa namanya dengan kebisingan tadi dibanding orang-orang yang punya yang golongan ekonomi menengah ke atas, mereka ada di second level atau third level ya. Tapi dengan konsekuensi bahwa jarak berjalan ke simpul transportasi semakin jauh. Tapi itu akan menjadi pembiasaan. Nanti bagian merancangnya seperti apa kita serahkan kepada teman-teman di IAI, tapi saya percaya gitu loh, kalau memang nanti pemerintah ingin mengembalikan kawasan Jakarta, coba kita nanti akan bicara lebih detail ya terkait dengan kawasan Jakarta, terutama yang sisi utara gitu ya, Jakarta yang kelihatan banget loh sekarang sudah tidak begitu menarik untuk ditinggali, dan itu akan menjadi permasalahan lain. Jadi bukan cuma kita bicaranya tata ruang saja gitu ya, tapi permasalahan yang lain gitu, permasalahan gentrifikasi. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih detail di episode yang akan membahas ini. Gitu kira-kira. Setuju, Bu. Nah, setelah tadi kita berbicara soal panjang lebar dan banyak-banyak mengenai transportasi yang berkaitan dengan manusia. Nah, sekarang nih, ada gak sih korelasinya Jakarta dengan pergerakan barang? Nah, aku sih nggak mau berguru, nggak mau banyak-banyak berbicara, karena sini ada Pak Yus sama Bu Retna juga ya. Bagaimana pola pergerakan transportasi barang yang dibutuhkan Jakarta untuk kedepannya? Ya memang ini agak dikesampingkan, tapi nanti vital. Nah, monggo Bu, Pak. Ya, jadi kalau bicara transportasi barang itu harus diakui bahwa banyak orang lupa ya. Banyak orang lupa bahwa kota Jakarta, kawasan Jabodetabek itu tidak akan pernah bisa hidup, tidak akan pernah bisa berjalan aktivitasnya, perekonomiannya kalau tidak ada yang namanya logistik, tidak ada angkutan barang. Dan ini kita lihat salah satu aspek yang banyak orang itu lupakan ya. Karena apa? Ya, benar. Iya, kita nggak bisa menyalahkan dalam posisi sekarang, kita susah ya. Dan kita nggak bisa menyalahkan juga karena memang sudah terlalu lama bahwa angkutan logistik darat ini betul-betul dilepaskan ke pihak swasta untuk penyelenggaraannya. Jadi dari sisi pemerintah hanya mengatur dari sisi spesifikasi kendaraan misalkan atau daerah yang bisa dilalui, tapi selain itu sepertinya dilepas. Nah, sedangkan kalau kita ingin
membangun Jakarta ke depan, harus kita lihat sih harus ada intervensi dari pemerintah, tapi bukan dalam artian lalu mengambil alih yang sudah dijalankan swasta dan itu sudah betul ya. Jadi suka tidak suka harus direview bersama aspek apa yang perlu dibenahi, terutama kalau kita bicara angkutan barang itu masalah efisiensi. Jadi kalau ada intervensi tujuannya adalah untuk efisiensi, jangan sampai membuat malah jadi lebih boros ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah masalah keselamatan, karena Jakarta sebagai kota pelabuhan itu pertama. Kedua, kota yang berada di jalur lintas utara, selatan, dan timur barat, artinya juga akan banyak kendaraan berat. Jadi logistiknya tidak hanya logistik perkotaan, tapi juga antar kota. Nah ini kalau bercampur dengan kendaraan lain, pasti ada risiko keselamatan. Yang kita tahu jalur-jalur truk berat di Jakarta itu daerah yang sangat rawan kecelakaan, dan ini tidak bisa kita diamkan kalau kita mau jadi kota yang manusiawi ya, yang humanis. Masa kotanya isinya kecelakaan antara kendaraan logistik dengan kendaraan non logistik, dan juga tidak ada perhatian khusus pemerintah kepada logistik jarak dekat. Jadi kita bicara langsung proses yang mendukung aktivitas ekonomi, jadi yang mendukung pertokoan, yang mendukung restoran, pusat-pusat perekonomian. Itu kalau kita lihat ya, kendaraan logistiknya itu harus berpikir sendiri mau parkir di mana, mau naik turun di mana, apakah nanti ditilang atau tidak. Nah ini seharusnya disediakan area-area khusus untuk mereka bisa parkir, untuk mereka bisa melakukan aktivitas bongkar muat tanpa saling mengganggu dengan aktivitas lain. Jadi juga logistiknya jalan, tapi juga aktivitas lainnya juga tidak terganggu. Kita lihat juga kalau masalah angkutan barang ya, yang banyak orang lupakan itu adalah angkutan sampah ya. Jadi benar tuh Pak. Seakan-akan normal aja melihat sampah jalan-jalan ke sana kemari dengan kondisi kalau kita lihat sampah kita itu banyak yang mengenaskan ya. Itu juga sebenarnya harus segera ditangani kalau Jakarta mau jadi kota yang lebih maju. Ini juga kita belum bicara angkutan yang lebih kecil lagi, angkutan kurir yang sekarang sudah mulai banyak karena sudah banyaknya proses pemesanan secara online. Nah, kurir-kurir ini kalau kita lihat sama sekali tidak ada regulasi pemerintah di sana. Jadi didiamkan mereka menggunakan kendaraan roda 2 dengan kapasitas yang berlebih ya. Jadi bebannya itu sudah nggak manusiawi, dan tidak ada intervensi di sana. Sebenarnya yang lebih cocok untuk angkutan kurir itu seperti apa, dan mereka juga harus berpikir sendiri untuk memasuki kawasan-kawasan perumahan, kawasan-kawasan pertokoan, seakan-akan mereka itu disingkirkan, sementara mereka itu sebenarnya mendukung aktivitas di sana. Jadi kita lihat ini harus disinkronkan. Jakarta ke depan mau jadi kota apa. Jadi sudah pasti kita pengen kota yang rapi, tapi juga tidak mematikan aktivitas yang mendukung perekonomian di Jakarta itu sendiri. Ya, jadi bisa disimpulkan antara pergerakan manusia dan pergerakan barangnya itu masih seimbang, betul kan Pak? Yes. Nah, ini juga mungkin menarik ya Nok ya, bahwa titik-titik persebaran daerah industri di Jakarta, ya industri apapun lah, industri yang berat gitu. Ada juga industri-industri kayak misalnya pasar induk gitu-gitu tuh ternyata tersebar banyak gitu ya Nok ya. Dan mungkin kita tidak boleh melupakan yang namanya industri-industri warehouse yang terletak di, ya bisa dibilang simpul-simpul transportasi yang ya mungkin seperti Jakarta Gudang, stasiun kereta api Jakarta Gudang, mungkin Bandara Soekarno-Hatta sebagai kargo internasional di Jakarta dan juga Indonesia, seperti itu. Cengkareng juga ya, masuk tuh pergudangan situ ya, Kapuk, Penjaga. Iya, sekalipun pergerakan barang udara itu ya cuma di udara aja gitu kelihatannya, tapi ini juga perlu istilahnya gitu perlu inilah istilahnya di perhatian juga untuk pergerakan barang yang ada di bandara gitu.
Dan juga memang aku setuju banget dengan perkataan Pak Yusa nih, bahwa kalau pemerintah nih hanya melihat kayak pergerakan si pembawa barangnya aja gitu, tapi juga bahkan yang mikro-mikronya kayak tadi tuh yang last mile delivery pakai kurir, pakai motor gitu-gitu, kayak ya macam-macam lah gitu kan. Itu bisa dibilang menurutku agak-agak cukup meresahkan, karena memang mereka membutuhkan tempat gitu untuk titik apa sih DC-DC-nya lah gitu. Terus juga checkpoint-checkpointnya, dan itu sebenarnya belum terregulasi, dan ya udah bener-bener acak aja gitu, random. Dan Iya, mungkin dan pada akhirnya ya kesian juga sih, ujung-ujungnya yang last mile ini juga disalah-salahin juga selain gitu karena betul, jadi tidak terregulasi ini. jadi Eh, logistik juga mungkin. nambahin sedikit ya terkait logistik. Sorry tadi kita keputus. Jadi logistik ini memang harus diakui bahwa pemerintah itu tidak hadir ya. Tidak hadir ya dalam posisinya sebagai, kalau saya sih bilang sebagai wasit gitu. Ya tadi ketiadaan aturan-aturan gitu ya, regulasi gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat semua yang bersifat pergerakan barang itu adalah fundamental dari pertumbuhan ekonomi. Jadi nggak ngomong skalanya Jakarta saja. Kalaupun Tanjung Priuk itu adanya di Jakarta, tapi perlu diingat bahwa di Tanjung Priuk lah izin impor dan ekspor itu paling besar di Indonesia. Jadi bisa kebayang dong ya betapa masifnya. Dan ingat, harga barang itu tidak disubsidi loh sama pemerintah. Ini beda dengan angkutan umum, betul nggak? Iya, benar Bu. Nah, ini yang jadi satu paradoks gitu. Karena apa? Nanti kita bicara tadi Pak Yusa kan sebut ya, soal keselamatan, soal apapun ya, yang ngomongin sektor transportasi. Sebenarnya sektor transportasi itu sektor hilir. Kalau kita bicara sektor logistik, semuanya ekspor impor itu ada di mana? Perdagangan dan perindustrian, nggak ada urusannya transportasi, betul nggak? Tapi transportasi nanti yang akan dapetin semua impactnya itu, yang akhirnya tanda kutip ya, kalau impactnya diterima oleh pemerintah kan lucu kalau di sisi hulunya pemerintah tidak punya tidak punya peran untuk mengintervensi itu semua. Ini PR terbesar. Jujur kalau nanti bukan nanti sih ya, presiden kita yang saat ini pengen mendorong pertumbuhan ekonomi lebih dari 6%, ya si Bapak harus bisa menyelesaikan permasalahan ini. Karena tadi balik lagi, fundamental ekonomi Indonesia itu adanya di pergerakan barang. Itu yang paling utama. Pergerakan barang itu sampai kiamat pun gak ada matinya Bu. Benar Bu. Betul. Karena kan ya contoh ya yang terjadi waktu pandemi kan, orangnya tidak bergerak, tapi ingat loh, barangnya tetap bergerak loh. Betul nggak? Banget Bu. Justru itu. Nah tadi yang disebut menyambung tadi yang soal first mile, last mile gitu ya. So everybody semua kurir pakai motor gitu kan ya. Saya ingat ada yang pernah ngomong di Singapura pakai motor juga loh. Tapi memang diatur hanya motor listrik. Jadi kalian kalau misalnya ngomongin kurir, coba catat itu si Cepat, JNE, sebutin aja semua brandnya ya. Brand kurir yang gede-gede. Dia assign berapa motor sehari kali berapa jumlah operatornya sehari ya, kali emisi gas buangnya. Mungkin akan lebih besar emisi gas buangnya dia dibanding kalau misalnya kita menggunakan angkutan umum gitu. Itu juga contributing loh ke sisi environmentnya. Jadi banyak banget. Kalau kita ngomongin tadi pergerakan barang, ya transport itu menderita karena sampai dengan saat ini nggak ada pemecahan permasalahan dari konteks pergerakan barang itu secara holistik. Jadi ngomongnya nggak, oh ya ini urusan Kementerian Perdagangan, urusan Kementerian Industri, urusan Kementerian Transportasi, nggak ada.
Jadi ujung-ujungnya dia mereka terlempar masih, juga, Bu. iya Iya. mereka masih silo-silo. Urusan gue aja, urusan saya aja. Ini urusan saya aja, urusan saya aja. Padahal kalau kita ngomongin angkutan barang itu kita harus ngomongnya harus benar-benar memahami apa itu supply chain. Nanti kita bahas ya lebih lanjut di episode terkait dengan angkutan barang. Itu aja dari saya, makasih. Kita lanjut Itu lagi. baru barang. Nah, tadi kita ada berbicara barang dan juga angkutan manusia. Nah, ini nih, kita berbicara tentang kawan-kawan kita yang ada di Kepulauan Seribu nih. Karena selama ini kayak, ya kita kalau bisa ngomongin tata kota tuh, ya nggak jauh-jauh tentang angkutan-angkutan di darat, MRT, LRT, dan kawan-kawannya gitu, dan integrasi-integrasinya. Tapi bagaimana teman-teman kita yang ada di Kepulauan Seribu tuh, yang istilahnya ya TJ dikasih tarif gratis tapi ya perjuangan dulu lah bayar 30.000 untuk sampai ke Jakarta daratan. Nah, bagaimana nih Pak Yusen Bu Retno? Mau dibawa kemana sih persoalan penyelenggaraan kebutuhan transportasi Kepulauan Seribu untuk kedepannya? Dan apalagi juga tadi Bu Retno udah pernah mention tuh barusan terkait hubungan antara Jakarta pesisir dan juga Jakarta Kepulauan nih nggak menyatu gitu nih. Harusnya bagaimana nih concern pemerintah ke depannya nih, next step-nya nih gitu ya. Iya, ini seakan-akan kayak Lupa. istilahnya mohon maaf lah ya, lupa ini Kepulauan Seribu ternyata masih daerah kita loh ya. Kalau misalnya dilupakan ya lepaskan aja itu, mau Kepulauan Seribu mau diurus sama provinsi mana gitu ya. Tapi ya kembali lagi nih, mau dibawa kemana nih penyelenggaraan transportasi Kepulauan Seribu nih, itu biar jadi istilahnya yang namanya integrasi itu bisa dinikmati juga oleh teman-teman kita Kepulauan Seribu gitu. Ini yang masih jadi PR ya sampai dengan saat ini. Iya, karena kalau bicara Kepulauan Seribu itu mau nggak mau, suka nggak suka ya, ngonek semua yang tadi kita bahas di awal, bahwa kembali pemerintah itu rencananya kepada Kepulauan Seribu itu mau seperti apa ya. Apakah mau jadi daerah wisata ya? Apakah mau jadi taman nasional? Apakah mau dikembangkan jadi entah mau seperti apa ya? Itu transportasi karena sifatnya hanya melayani, maka yang perlu disiapkan ya akhirnya mengikuti rencana pemerintah itu seperti apa. Jadi kalau memang mau dikembangkan sebagai daerah wisata, ya harus jelas angkutannya ke sana seperti apa. Karena kan kalau yang terjadi sekarang itu kepulauan sangat besar ya, tapi seakan-akan orang kalau mau ke sana itu harus extra effort ya, usaha ekstra, dalam artian harus memikirkan nyari tiketnya di mana, itu harus nyari nanya siapa yang bisa dipercaya atau enggak, lalu modalnya apakah aman atau enggak. Itu seakan-akan tidak ada kehadiran pemerintah di sana ya. Jadi orang diminta mikir sendiri untuk ke Kepulauan Seribu atau dari Kepulauan Seribu ke daratan. Makanya agak aneh untuk sebuah wilayah daratan yang di sana 12,5% perekonomian Indonesia, ke wilayah kepulauannya berpotensi wisata di utaranya seakan-akan susah untuk berkembang. Ini pasti kan tidak ada koneksi yang jelas ya. Jadi kalau mau bicara konsep seperti apa, ini mungkin yang harus kita perdalam. Satu, dari sisi rencananya itu mau jadi apa. Kedua, dari sisi angkutan penumpangnya bagaimana. Dan yang terpenting itu malah logistiknya seperti apa. Karena selama barang-barang itu di sana harganya mahal, susah didapat, ya pasti Kepulauan Seribu itu akan susah untuk berkembang. Di satu sisi, bagus pemerintah itu memberikan pembebasan biaya Transjakarta ya untuk Kepulauan Seribu. Tapi di sisi lain ini sebenarnya miris, karena coba bayangkan ada satu wilayah kabupaten penduduknya digratiskan semua. Artinya apa? Penduduknya itu dianggap tidak mampu sebenarnya. Ya. Kenapa tidak lalu fokusnya sebenarnya bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka ya. Sehingga mereka juga pada akhirnya bisa menikmati layanan tanpa harus
memikirkan dapat layanan gratis atau tidak ya. Tidak, saya sih yakin tidak semua orang itu senang dengan status digratiskan layanan karena dianggap secara ekonomi Tidak mampu ya. tidak mampu. Sedih loh, ada satu kabupaten itu dibebaskan. Bayangkan Iya. satu kabupaten gitu. Mm-mm. Dari wilayah administrasi Jakarta hanya satu kabupaten yang semua digratiskan. Mm-mm. Ini sekali benernya. Nah ini mau bagaimana ya kita kembalikan. Mm-mm. Kita lanjut Menarik lagi. nih Pak Yusa, walaupun saya sebenarnya udah mau narik kesimpulan aja sih. Intinya gini, tadi kan Pak Yusa bilang ini mau diapain sih sebenarnya Kepulauan Seribu? Ya kita udah tahu kalau ini mau diapain, coba aja kita cek. Either itu di RT RW atau di master plan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta, ada nggak sih tanda kutip ya master plan untuk Kepulauan Seribu gitu. Menjadi tidak menarik kalau menurut saya ya, kalau kita bicara sebagai pemerintah, menjadi tidak menarik, kawasan itu menjadi tidak menarik kalau memang akhirnya desain dari kawasan itu tidak menghasilkan. Kuncinya itu sih sebenarnya. Nah, kalau mau menghasilkan, oke kita bikin tempat wisata. Udah pernah sih, ada belum sih yang beneran menghitung bahwa kalau membangun pariwisata di situ akan menghasilkan PAD sekian. Baru tuh nanti kalau udah omongannya PAD, baru mereka mau bergerak. Betul. Betul nggak? Itu Betul. pasti akan ke sana deh. Ada Pasti yang akan ke berkompromi. sana. Tapi anyway, kalau kita lihat dari sisi positif ya, harus ada orang yang duluan untuk berpikir begitu gitu loh. Supaya apa? Supaya saya sih pikirannya bukan PAD-nya. Saya pikirkan cuman bagaimana kita mensejahterakan saudara-saudara kita yang ada di seberang sana itu, seberang di Kepulauan Seribu itu gitu loh. Jadi kalau tadi Pak Yusa bilang kesejahteraannya bisa diangkat, salah satunya dengan pariwisata, tanda kutip ya, hitung-hitungannya jelas, kontribusi PAD-nya jelas. Nah, kita baru bicara bagaimana tanda kutip melayaninya. Dan tadi benar ngomongin Transjakarta digratiskan untuk penduduk di Kepulauan Seribu. Saya malah mikir kok solusinya balik-balik lagi ya sektoral gitu loh. Padahal kan yang mereka butuhkan bukan itu. Yang mereka butuhkan adalah pemerintah hadir dalam kehidupan mereka supaya mereka itu bisa survive di tanda kutip ya di tengah lautan lah gitu. Iya. Ya kan kita tahu jadwal kapal pun terbatas ya pada waktu-waktu tertentu yang ombaknya lagi tinggi pun mereka tidak bisa ke daratan gitu. Dan miris sih sebenarnya karena masih bagian dari Jakarta, tapi lagi-lagi kok kayaknya Jakarta kita bangun begitu hebat ya gitu, tapi saudara kita yang di sana tidak merasakan impact ekonomi yang ada di Jakarta daratan. Iya, jadi Itu. seakan-akan kayak ini tadi ya untuk terkait dengan yang tadi gratis itu kayak gue butuh kapal, gue butuh konektivitas antara pulau dan kepulauan utama. Tapi kenapa yang lokasi adalah bus gratis gitu? Kan doesn't make sense gitu. Istilahnya dia perlu untuk pergerakan di lautnya, tapi yang dikasih gratisannya malah pergerakan di daratnya gitu. Betul. Iya. Sebenarnya makanya itu yang perlu. Nanti menurut kita mungkin kita akan bahas ya di episode ini gimana sih caranya kita benar-benar bisa memilah-milah gitu ya. Kita solusi-solusi yang sebenarnya dari solusi yang sederhana, nggak perlu yang harus hebat gitu ya. Tapi balik lagi itu bisa memberikan impact kepada kehidupan saudara-saudara kita di sana. Nah, makasih banget nih Bu Retno dan Pak Yusa atas penjelasannya. Jadi ya kita tunggu aja kita bahas lebih lanjut lagi nanti di episode berikutnya tentang Pulau Seribu dan mungkin angkutan barang di Jakarta. Yoi, dan segala macam yang tadi kita omongin, kita akan bedah lagi nih Nok di next episode lah di series ini. Yang pastinya audience mudah-mudahan ini ya terbuka itu ilmunya gitu, mendapat ilmu lah insya Allah. Ya jadi semoga nanti audiens itu nggak melulu ada bahas TJ, LRT, MRT dan kawan-kawannya, tapi melupakan bahwasanya gimana jaringan kapal kita gitu. Nah, Jakarta nih luas bro. Iya. Tuh, mungkin kita tutup dulu episode pertama dari series ini kali ya. Boleh. Lebih kurangnya atau sedikit salah-salah mohon dimaafkan ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.